Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Wekanan, Kecamatan Negeri Besar. Saya Muhammad Ismail dari SMP Negeri 2 Negeri Besar. Saya Leni Yulita Sari dari SDN 01 Kiling-Kiling. Saya Amelia Sari Amanda Kartika Putri dari UPT SDN 02 Negeri Besar. Di sini kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Leni. Apa kabarnya hari ini Bu Leni? Alhamdulillah kabar baik. Bu Amel sendiri gimana kabarnya? Agak kurang baik ini Ibu. Loh kenapa Bu? Memang saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Amel sering murung ya, tidak seceria biasanya Bu. Nah itu dia Bu. Apakah Bu Leni ada waktu sekarang Bu? Nah kebetulan saya lagi santai nih Bu, saya ada waktu sekitar 1 jaman. Kalau begitu Bu Leni ada waktu saya mau curhat. Apakah boleh Bu? Oh tidak apa-apa Bu, monggo silakan saja. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya bingung mau mulai dari mana kira-kira ya Bu? Nah coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan sekarang. Saya ini bingung Bu. Minggu depan anak-anak sudah mau waktunya penilaian akhir semester, tapi ada satu siswa saya yang jarang sekali masuk sekolah. Iya, lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut Bu. Iya, saya khawatir nih Pak Bu, kalau dia akan ketinggalan pelajaran karena sering tidak masuk sekolah. Oh iya, jadi begitu ya Bu ya. Ibu ada satu murid yang jarang sekali masuk sekolah dan tertinggal materi pembelajaran di kelas. Nah, dari perbincangan kita sore ini ya Bu ya, kira-kira tujuannya untuk apa sih Bu? Saya ingin curhat dengan Bu Leni untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya, menurut Ibu nih, apa sih indikator keberhasilan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Menurut saya, indikator keberhasilan dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu, dikatakan berhasil jika saya nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar anak ini kedepannya bisa lebih rajin lagi masuk ke sekolah kembali. Iya Bu, mudah-mudahan perbincangan kita sore ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya Bu, terus terang Ibu, saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang sekali masuk sekolah. Jadi kalau seperti itu, apa sih hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah sering disuruh membantu pekerjaan orang tuanya. Kadang-kadang juga bekerja di ladang atau menjadi kuli panggul. Makanya dia jarang berangkat ke sekolah. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apakah Ibu ada strategi atau mungkin ada yang sudah pernah Ibu lakukan? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Saya berkunjung ke rumahnya, waktu itu saya melihat memang kondisi ekonomi dari keluarganya ini sangat sulit, sehingga dia mungkin terpaksa untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dengan kondisi orang tuanya yang sudah lansia. Iya, baik Bu. Jadi anak murid Ibu ini memang tidak masuk sekolah karena terpaksa harus bekerja ya Bu ya, karena dia harus membantu perekonomian keluarga yang sulit dan orang tua anak tersebut juga sudah lansia. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi Bu untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari meskipun dia tetap membantu perekonomian keluarga dengan melihat waktu yang tidak mengganggu aktivitas sekolahnya. Iya baik, jadi Ibu akan menemui keluarganya ya dan memberikan pengertian agar anak tersebut dapat terus bersekolah setiap hari dengan melihat waktu yang tidak mengganggu aktivitas sekolahnya ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana cara Ibu mengantisipasi jika orang tuanya menanyakan bagaimana sih cara memilih waktu bekerja yang tidak mengganggu aktivitasnya saat sekolah Bu? Saya akan menyarankan agar anak murid saya ini bekerja saat pulang sekolah atau di sore hari supaya tidak mengganggu aktivitas sekolahnya sehingga dia bisa masuk sekolah setiap hari. Wah itu bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya Bu? Iya Bu, jadi saya setelah menemui orang tuanya untuk membicarakan permasalahan ini, saya juga akan memberikan materi yang tertinggal
saat dia tidak masuk sekolah agar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran sebelumnya. Iya, luar biasa sekali ya tanggung jawab ibu sebagai wali kelasnya. Saya sangat mengapresiasi sekali tindakan ibu ini ya Bu ya. Kemudian siapa yang bisa ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan ibu ini? Selain dari orang tuanya, saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 agar mereka bisa berkunjung ke rumahnya dan bersama-sama belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya yang belum dia kerjakan, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Dari awal sampai akhir kalau bisa saya rangkum Bu, dari pernyataan yang sudah Ibu sampaikan, untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi adalah yang pertama, Ibu akan memberikan pengertian kepada orang tuanya agar anak ini tetap sekolah sambil bekerja dengan memilih waktu yang tepat ya, misalnya pada siang atau sore hari ya Bu ya. Yang kedua, Ibu akan memberikan materi yang tertinggal saat dia tidak masuk sekolah agar bisa dipelajari di rumah. Dan yang terakhir, Ibu juga akan melibatkan anak-anak kelas 6 agar mereka bisa berkunjung ke rumahnya dan bersama-sama belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya yang ia kerjakan ya Bu ya. Nah, dari perbincangan kita sore ini Bu, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi supaya anak Ibu itu bisa kembali sekolah seperti biasa Bu. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mau ketahui nih Bu, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi tersebut. Iya, Ibu memang hebat ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Semangat ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Ismail sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Leni, rencananya kan Bu Leni akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta ya hari ini ya? Iya Pak, benar. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Iya. Nanti dalam praktek coaching Bu Leni, dengan coachingnya Bu Leni, saya akan mengamati dan menilai Bu Leni sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Saya akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, dan yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Saya juga akan melihat seperti apa proses coaching yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bahkan kemudian apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coaching. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Iya, Pak. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Ibu melakukan proses coaching ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi coaching, apa nih yang akan Ibu Leni lakukan atau yang Ibu Leni kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pastinya adalah kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Iya, Pak. Yang terdiri dari yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan sebagai observasi? Ya Pak, jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Baik, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara efektif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator kecapaian apa yang Ibu ingin capai? Iya baik, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya dengan mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coach saya itu dapat menentukan aksi dari solusi dan dapat mempertanggungjawabkan aksinya Pak. Baik, jadi indikator coaching yang dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat mempertanggungjawabkan aksinya ya Bu. Baik,
Ibu terima kasih dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Pak. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya, kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Baik Bu Leni, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah Pak. Tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi dalam proses coaching bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Leni. Iya Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, baik. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari coaching saya Pak untuk mencari solusi permasalahannya Pak. Baik Bu Leni, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dari yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bu Leni. Tadi sudah berhasil menyampaikan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching. Kedua, Ibu sudah mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Dan yang ketiga, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Keempat, Bu Leni sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coaching, di mana Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di sana Ibu melakukan present atau kehadiran secara penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan rasa, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian untuk kedepannya, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik, Ibu Leni sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu akan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini semoga bermanfaat dan Ibu semakin sukses ke depan dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya, Pak.